Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat desa semuanya, di video kali ini saya akan men-share bagaimana cara membuat bukti potong atas sewa tanah yang sudah dilakukan ya, sewa tempat untuk usaha ketahanan pangan ataupun kandang ya untuk bangunan. Itu bagaimana untuk membuat bukti potong unifikasi atau PPh pasal 4 ayat 2. Kita itu nanti akan, nah ini bukti potong seperti ini ya, dan juga bagaimana kita akan membuat kode billing ya untuk bayarnya. Nah, yang pertama tentu saja kita login dulu di aplikasi Cortex. Dengan sebelumnya kita di Chrome mengetikkan cortex.djp.pajak.go.id, ID pengguna di sini masukkan nick PIC direktur ya atau nick direktur BUMDes atau yang ditunjuk oleh direktur BUMDes. Kemudian masukkan kata sandi, kemudian masukkan captcha dan tentu saja login. Oke, nah setelah login di akun VIC ya, maka kita sekarang untuk merubah menjadi impersonate dengan mengklik ini. Kita klik wajib pajak ya. Jadi tadi login dengan akun utama dan sekarang kita ke wajib pajak yaitu badan usaha ya. Kita klik seperti ini nanti akan berubah menjadi uh, nah ini you are currently impersonating user. Nah, kemudian lanjut kita ke membuat bukti potong PPh pasal 4 ayat 2. Kita klik e-Bupot. Nah, ini ada pilihan BPPU, BPNR, penyetoran sendiri, pemotongan secara langsung di Sigunggung, bukti pemotongan selain pegawai tetap, dan seterusnya sampai ke bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Nah, sekarang kita akan membuat bukti potong PPh pasal 4 ayat 2. Kegiatan untuk sewa tanah ya atau bangunan. Nah, kita klik BPPU ini, e-Bupot, kemudian klik BPPU. Setelah klik BPPU akan nampak seperti ini ya, ada e-Bupot BPU not use, ada close advent filter, ada create e-Bupot BPU, hapus terbitkan ya. Nah, sekarang kita karena akan membuat bukti potong, kita create e-Bupot BPU. Kita klik ya. Nah, proses kemudian, nah ini e-Bupot BPU ada informasi umum, ada masa pajak. Ini kita pilih laporannya kan laporan Agustus ya, atau membuat e-Bupot atas transaksi di bulan Agustus atas sewa ya, sewa yang dibayarkan pada pemilik tanah, status normal, NPWP ini masukkan NIK pemilik tanah yang kita bayar atau lawan transaksi ya. Nah, setelah NIK dimasukkan, maka nama akan otomatis dan NITKU-nya ini pun kita tinggal pilih otomatis ya. Nah, selanjutnya pajak penghasilan. Nah, ini fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan kita pilih tanpa fasilitas. Kemudian nama objek pajak. Nah, ini ya, nama objek pajaknya apa? Tadi kan sewa tanah ya. Kita ketikkan kata kunci persewaan. Nah, ini. Kalau sewa saja susah nih ya. Jadi persewaan tanah dan bangunan. Jenis pajak otomatis pasal 4 ayat 2. Kode objek pajak 28 40302, sifat pajak penghasilan final. Nah, kemudian tingkat persen pajak 10% otomatis. Jadi sama dengan yang sudah kita hitung di kwitansi ya. Oke. Ketikkan di sini tadi sesuai kwitansi untuk sewa itu berapa. Nah, ini ya 3 juta. PPh-nya 300.000, yang dibayarkan 2.700.000. Oke, kita entry di sini. Nah, di sini ya 3 juta. Otomatis 300.000. Kemudian kode akun pajaknya 111128403. Otomatis itu ya kita tidak harus pilih-pilih. Nah, untuk dokumen referensi, nah ini jenis dokumennya apa? Kita pilih. Di sini ada akta rapat umum, ada bukti pembayaran. Nah, ini adalah bukti pembayaran ya, kwitansi. Nah, ini kwitansi yang sudah dibuat. Kwitansinya nomor berapa? Nah, ini ya. Bisa di-copy ya. Kwitansi, nah ini nomor dokumen. Nah, di sini yang tadi.
Kemudian tanggalnya tanggal berapa? Agustus ya. Tanggal 11 kalau nggak salah ya. Lihat. Nah, ini 11 Agustus. Kita entry di klik. Nah, kemudian Ditko kita pilih. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian klik submit. Oke, klik submit. Nah, seperti ini. Sukses. Nah, setelah ini baru, ini kan posisi di belum terbit nih. Baru kita terbitkan. Dengan catatan transaksi selama bulan tersebut sudah semuanya di entry ya untuk PPh unifikasi. PPh unifikasi itu baik PPh pasal 4 ayat 2, PPh 23, dan seterusnya ya. Setelah selesai, baru kita terbitkan. Nah, ini kan masih belum biru menyala. Supaya biru menyala, kita centang. Baru kita klik terbitkan. Setelah kita klik terbitkan, maka kita cek di telah terbit. Telah terbit, nah ini sudah ada. Setelah itu, kita centang. Oh, undur dulu, ini bisa di-download ya. Jadi, download bukti potongnya, bupotnya ini. Nah, ini BPPU-nya. Oke, BPPU-nya diunduh. Setelah itu baru kita lanjutkan untuk membuat billingnya ya. Selanjutnya setelah bukti potong kita download ya, kemudian kita membuat ini nih, SPT untuk membuat billing. Klik surat pemberitahuan. Nah, setelah terbuka untuk surat pemberitahuannya, maka kita membuat konsep SPT. Kita mengklik konsep SPT ya. Nah, di sini kita pilih, kita membuat e-billing atau konsep SPT-nya. SPT PPh apa atau PPN bukan. Nah, ini ya ada PPN, ada PPh badan, PPh badan dolar, PPh pinal, PPh pasal 21, PPh 25 ya. Nah, ini PPh unifikasi yang tadi kita klik, maka nah ini birunya akan menyala dan kita klik lanjut. Setelah itu pilih periodenya. Tadi periode Agustus ya. Kita klik Agustus karena klik lanjut ya. Ini Agustus. Setelah lanjut nanti kita akan otomatis ya. Billingnya akan otomatis seperti ini. Billingnya otomatis. Setelah itu barulah kita untuk melakukan pembayaran. Nanti akan statusnya di sini SPT menunggu pembayaran. Ini yang menunggu pembayaran tadi ya. Nah, ini kita bisa melihatnya di sini tuh ada mode lihat. Bisa melihatnya. Nah, ini. Nah, tadi untuk menerbitkannya pun di sini teman-teman ya. Nah, kita klik ini kemudian klik bayar di sini ya. Klik bayar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, silahkan untuk mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.